Bagi investor pemula, tentu belum banyak yang kita ketahui tentang bagaimana cara memilih saham sebuah perusahaan yang baik. Wajar sih, karena kebanyakan dari investor pemula masih banyak yang belum tahu cara membaca laporan keuangan perusahaan, serta cara analisa fundamental sebuah perusahaan. Apakah perusahaan itu untung atau rugi? Apakah sahamnya layak dibeli atau tidak? Yang kita ketahui cuma, saham merupakan tempat terbaik untuk investasi. Dan kita sebagai pemula tidak mengetahui bahwa nggak semua saham perusahaan itu baik untuk diinvestasikan. Untuk menghindarkan dari kerugian yang disebabkan dari ketidaktahuan, saya akan berbagi informasi buat kalian yang ingin jadi investor saham tapi tidak tahu cara memilih saham perusahaan yang bagus. Simak video ini sampai selesai. Untuk kalian ketahui, di Bursa Efek itu ada yang namanya Indeks Saham LQ45. Apa itu Indeks LQ45? Indeks LQ45 adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Gampangnya, bisa dikatakan saham indeks LQ45 ini adalah saham-saham terbaik yang dikumpulkan dan diberi label indeks LQ45 oleh perwakilan dari Bursa Efek itu sendiri. Cara ini bisa dibilang, kita memakai analisa orang-orang ahli dari Bursa Efek tersebut. Bagi kalian yang belum bisa analisa fundamental perusahaan, kalian bisa pakai dulu analisa dari orang, sembari terus belajar cara analisa fundamental. Indeks LQ45 ini bisa dikatakan 45 saham terbaik di Indonesia menurut Bursa Efek untuk saat ini. Ingat ya, untuk saat ini. Kenapa hanya untuk saat ini? Karena saham indeks LQ45 ini akan direvisi setiap 6 bulan sekali. Jadi saham indeks LQ45 tahun-tahun kemarin berbeda isinya dengan indeks saham LQ45 saat ini. Sekarang mari kita lihat data indeks saham LQ45 per hari ini 4 November 2024. Perusahaan-perusahaan apa aja yang ada di dalamnya. Berikut kode sahamnya sudah saya rangkum. Kalau tampilan di Bursa Efek nggak seperti ini ya. Ada Adaro Energi Indonesia, AKR Korporindo, Aman Mineral Internasional, Sumber Alvaria Trijaya, Aneka Tambang, Bank Jago, Astra Internasional, Bank Sentral Asia, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Barito Pasifik, Bukalapak, Gudang Garam, dan seterusnya. Kalian bisa lihat sendiri. Terlalu panjang jika saya sebutkan ke-45-nya. Itulah 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik, hasil dari analisa Bursa Efek untuk saat ini. Dari 45 daftar saham indeks LQ45 tahun 2024 ini, saya akan mensortir atau mengscreeningnya lagi nih. Cara ini bisa kalian ikuti kalau kalian mau. Caranya, saya akan coba melihat saham indeks LQ45 dalam rentang waktu 11 tahun ke belakang. Saham indeks LQ45 ini kan direvisi setiap 6 bulan sekali. Jadi saya akan lihat data indeks LQ45 setiap 6 bulan sekali dalam rentang waktu 11 tahun ke belakang. Sebenarnya nggak harus 11 tahun ke belakang sih. Kalian bebas membandingkan sesuka kalian. Mau 5 tahun ke belakang, 8 tahun ke belakang, saya pilih 11 tahun biar lebih lama aja. Semakin lama perusahaan tersebut bertahan dalam indeks LQ45, berarti perusahaan tersebut terbukti bagus. Begitulah pemahaman sederhana saya. Perusahaan apa saja yang dari tahun 2013 sampai tahun 2024 ini masih terus berada dalam indeks LQ45. Mari kita lihat, dan hasilnya ini. Ada Adaro Energi Indonesia, AKR Korporindo, Astra International, Bank Sentral Asia, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, XL Aksiata, Indofood CBP Sukses Makmur, Indofood Sukses Makmur, Indosemen Tunggal Prakarsa, Indosat, Indo Tambang Raya Mega, Jasa Marga, Mitra Adi Perkasa, Perusahaan Gas Negara, Bukit Asam, Semen Indonesia, Telekomunikasi Indonesia, Telekomunikasi, United Tractors, Unilever Indonesia. Sekarang saya tahu, mana perusahaan yang masih bertahan di dalam indeks LQ45 dari tahun 2013 hingga sampai 2024 sekarang. Dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta fundamental perusahaan yang baik.
Setelah kita screening dari 45 perusahaan, sekarang cuma tinggal 22 perusahaan yang selalu bertahan dalam indeks LQ45. Nah, untuk biar lebih aman, 22 saham yang telah di-screening ini akan saya screening lagi. Kenapa saya screening lagi? Karena di dalam 22 saham perusahaan ini, masih ada saham-saham yang berjenis siklikal. Untuk informasi tambahan, saham siklikal adalah saham yang cenderung naik atau turun seiring dengan siklus ekonomi, biasanya dari sektor yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, seperti konsumen, komoditas, dan sektor keuangan. Di dalam daftar 22 saham ini, saham yang tergolong siklikal yakni Adro, beroperasi di bidang sektor energi batubara. Setelah itu Akra, beroperasi di sektor energi, distribusi dan perdagangan bahan bakar. Berikutnya ASII, beroperasi di sektor otomotif dan multi-finance. Berikutnya ITMG, beroperasi di sektor energi batubara. PGAS, di sektor energi gas. PTBA, di sektor energi batubara. Dan terakhir UNTR, yang beroperasi di sektor alat berat otomotif dan pertambangan. Saham-saham ini dipengaruhi oleh siklus ekonomi, karena permintaan terhadap produk dan jasa mereka cenderung naik saat ekonomi tumbuh, dan turun saat ekonomi melambat. Jadi saham-saham ini kita buang. Gampangnya, sebagai pemula saya main aman aja. Jadi dari 22 saham, sekarang tinggal 16 saham. Ada Bank Sentral Asia, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, XL Aksiata, Indofood CBP Sukses Makmur, Indofood Sukses Makmur, Indosemen Tunggal Prakarsa, Indosat, Jasa Marga, Mitra Adi Perkasa, Semen Indonesia, Telkom, dan Unilever. Apakah dari 16 saham ini masih bisa kita screening lagi, Bang? Jawabannya, ya bisa. Kita bisa meng-screening dari labanya. Dari ke-16 perusahaan ini, mana yang dapat laba besar? Berikut beberapa yang umumnya dikenal mencatatkan laba besar berdasarkan data historis dan sektor industri. Urutan pertama ditempati oleh Bank Sentral Asia. BCA salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dengan kinerja keuangan yang sangat baik dan laba yang tinggi. Setelahnya ada Bank Mandiri. Bank BUMN ini juga termasuk dalam bank terbesar di Indonesia dengan laba yang konsisten tinggi. Setelah itu BRI, Bank BUMN ini fokus pada pembiayaan mikro yang memiliki laba besar secara konsisten. Berikutnya ditempati oleh Telkom. Telkom merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dikenal dengan laba bersih yang tinggi. Setelah itu Unilever. Unilever merupakan perusahaan FMCG dengan profitabilitas yang kuat dan pangsa pasar besar di Indonesia. Setelah itu Indofood CBP Sukses Makmur. Anak perusahaan Indofood yang bergerak di sektor makanan dan minuman ini mencatatkan laba yang baik. Berikutnya Indofood Sukses Makmur. Induk dari ICBP ini memiliki bisnis yang lebih luas, termasuk agribisnis dan distribusi makanan. Perusahaan ini sering mencatat laba yang tinggi. Perusahaan-perusahaan seperti XL Aksiata, Indosat, Jasa Marga, Mitra Adi Perkasa, Indosemen Tunggal Prakarsa, dan Semen Indonesia, serta Bank BNI dan Bank Tabungan Negara biasanya juga memperoleh laba. Tetapi laba mereka mungkin lebih fluktuatif atau lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan di atas. Saham LQ45 yang dipilih dan teruji oleh para ahli perwakilan dari Bursa Efek tersebut, saya lakukan lagi 3 kali screening untuk mendapatkan saham yang menurut saya benar-benar aman bagi saya sebagai investor pemula. Semoga kalian dapat menangkap isi dari video ini. Dan kapan nih pembelian saham pertama kalian? Untuk mengikuti channel ini, kalian bisa like dan subscribe channel Belajar Saham. Dan mari kita sama-sama belajar.